Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang insya Allah arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Di antara beribu kata yang bermakna, hanya satu yang tiada tara dan tiada dua, yang senantiasa tersanjung alun kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pesan Al-Quran. Kepada siapa hadirin? Kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga serta sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita dijadikan anak cucu Adam yang solih dan solihah. Amin. Diberi rizki yang barokah. Amin. Dan insya Allah kita berangkat ke tanah suci Mekah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya berpidato, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Alia Yahya dari SMA Negeri 8 Kota Kediri akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan merawat keberagaman dengan toleransi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita adalah makhluk sosial yang tak lepas akan interaksi dengan manusia yang satu dan yang lainnya. Apalagi kita ini hidup di negara Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dalam bahasa Arab, toleransi dikenal dengan kata tasamuh, yang artinya kemuliaan, lapang dada, ramah, dan suka memaafkan. Ada beberapa ciri orang yang berperilaku toleransi. Di antaranya, yang pertama, memahami dalam kehidupannya selalu ada perbedaan. Yang kedua, menerima kritik, saran, dan nasihat dari orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, tidak meremehkan orang lain dan juga tidak sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sejarah Islam, Nabi telah memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya toleransi. Dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa suatu ketika ada jenazah orang Yahudi melintas di sebelah Nabi dan juga para sahabatnya. Lantas Nabi pun berhenti dan berdiri. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berhenti? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Nabi pun bersabda, "Bukankah ia juga manusia?" Subhanallah, begitu besarnya rasa toleransi yang dimiliki oleh Rasulullah. Mengapa kita harus bertoleransi? Karena dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam tidak melarang kita menjalin persaudaraan antar umat beragama, asalkan masih dalam tataran kemanusiaan dan kedua belah pihak menghormati hak-hak masing-masing. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan kita bertoleransi, maka akan menumbuhkan nilai-nilai positif, yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah dan juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan bukan hadir sebagai pemisah di antara kita, tetapi untuk mempererat hubungan dengan memperkaya warna dunia. Bukankah hidup aman, damai, dan tentram merupakan dambaan kita semuanya? Betul apa betul? Maka dari itu, mari kita sepatutnya menerapkan sikap toleransi sekecil apapun itu pada diri kita. Jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat perpecahan di antara kita. Karena sesungguhnya permusuhan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Wakatobi, jangan lupa beli terasi. Jalan-jalan ke Kediri, kota penuh toleransi. Ragam suku, ragam budaya, beda tradisi dan agama. Indonesia tetap jaya, toleransi tetap terjaga. Kiranya cukup sampai di sini ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk segala hal yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf setulusnya. Dan semoga kita dapat bertatap muka kembali dalam momen yang berbahagia lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ungdur maqala wala tangdur man qala, akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim, wa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya semata kita dapat turut serta memeriahkan acara pentas PAI yang penuh berkah ini. Tak lupa semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Apabila ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau kata saya tak kenal maka tak sandung. Jadi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deo Rizah Dimasudya, mewakili SMA Negeri 6 Kediri untuk mengikuti pidato pentas PAI. Perkenankanlah saya membawakan pidato yang bertema memberi tanpa harus mencaci. Pada era yang serba-serbi digital ini, pada era yang serba-serbi menggunakan gadget ini, pada era yang serba-serbi selfie sana, selfie sini, era serba-serbi cekrek sana, cekrek sini, upload sana, upload sini, tidak mungkin kita sebagai generasi milenial tidak mengetahui tentang teknologi. Tentu saja sering kita temui di platform-platform media sosial, sering kali kita temui
para konten-konten kreator yang kondang, para tokoh-tokoh penting masyarakat kerap kali membagikan video tentang aksi kemanusiaan berupa berbagi. Tak tanggung-tanggung, mereka berbagi uang dalam jumlah besar, sembako, bantuan biaya pendidikan hingga lulus, dan yang lain-lain. Hal ini tentu saja mengundang pro kontra dari masyarakat. Adapun masyarakat yang berpendapat positif bahwasannya tindakan-tindakan membagikan video berbagi ini hanyalah untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat betapa pentingnya berbagi. Tetapi di satu sisi ada juga masyarakat yang berpendapat tidak baik bahwasannya yang membagikan video-video ini hanyalah untuk pamer, hanyalah untuk sombong, hanyalah untuk riya. Lantas, bagaimanakah jika pendapat masyarakat yang kedua ini betul adanya hanyalah untuk pamer, hanyalah untuk sombong? Apakah hal ini dilarang? Apakah hal ini ada hukumnya dalam Al-Quran? Apakah Allah tidak menyukai orang-orang yang bertindak demikian? Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Al-ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya hanya karena riya pada manusia. Sesungguhnya ia tidak beriman pada Allah dan juga pada hari akhir. Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Dari sepenggal ayat tersebut sudah bisakah tergambar saudara-saudaraku bahwasannya orang-orang yang sedekahnya tidak tulus, tidak ikhlas dan disebut-sebut, dipamerkan, disombongkan, tentu saja sedekahnya akan menjadi sia-sia saja. Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah kita sebagai seorang muslim supaya sedekah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terdapat 3 prinsip berbagi, terdapat 3 prinsip sedekah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi, tidak untuk menerima. Pada dasarnya, kita memberi bantuan untuk orang lain, tidak untuk menerima imbalan. Yang kedua, beri dan lupakan, janganlah ungkit-ungkit, karena ini bukan jengkat-jengkit. Yang ketiga, ketahuilah saudara-saudaraku bahwasannya apapun yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim saling mengingatkan kepada seorang muslim yang lain betapa pentingnya bersedekah yang tulus, karena satu sedekah yang tulus bisa membimbingmu menuju 1000 langkah menuju surga. Saya rasa pidato yang saya sampaikan sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang wawasan bersedekah. Sebelum saya tutup pidatonya, saya ingin berpantun. Mentari senja telah terbenam, cakep. Hujan turun, mulailah jatuh. Saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.